kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami dapat datang beribadah, memuji dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami diundang untuk menyembah Engkau Tuhan, bukan karena kami layak, tapi karena Tuhan yang melayakkan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pagi ini untuk kami juga diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya boleh menopang hamba-Mu, beri kekuatan, beri hikmat untuk boleh menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Tuhan tolong jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami sama-sama rindu Tuhan pagi ini boleh mengerti tentang Tuhan, mengalami Tuhan, terpesonakan Injil-Mu ya Tuhan. Dan kami terus hidup memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi shalom saudara, selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan seri khotbah gereja kita dari kitab Mazmur. Khususnya Mazmur ziarah. Kita sudah membahas Mazmur 120 sampai dengan Mazmur 123. Dan hari ini kita akan melihat Mazmur 124. Nah, saudara sekalian, Mazmur ziarah merupakan kumpulan nyanyian, begitu ya. Mazmur nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel waktu mereka dalam perjalanan mereka menuju Bait Allah di Yerusalem. Ada berbagai perasaan, ya, ada berbagai emosi dan pesan yang mereka ceritakan lewat nyanyian ziarah ini. Misalnya ada nyanyian yang berbentuk ratapan, begitu ya. Ada nyanyian yang berbentuk pengharapan kepada Tuhan. Ada nyanyian yang berbentuk ketakutan di tengah berbagai pergumulan hidup. Ada syukur kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Terbayangkan, begitu, bayangkan perjalanan orang Israel, mereka berhari-hari atau bahkan mungkin berminggu-minggu, mereka harus membuat kemah-kemah untuk beristirahat, lalu mungkin pada malam hari mereka mulai berkumpul ya dalam kelompok-kelompok, dan beberapa dari mereka mulai menceritakan kepada teman-temannya, kepada orang-orang di kelompok mereka, menceritakan tentang perbuatan Tuhan kepada mereka di waktu-waktu yang lalu. Sambil mungkin mereka menyanyikan nyanyian kepada Tuhan, sambil mungkin juga saling bersaut-sautan begitu. Nah, saudara, Mazmur 124 ini memberikan kepada kita gambaran di mana bangsa Israel itu menyanyikan pujian kepada Tuhan tentang perbuatan Tuhan yang telah Tuhan perbuat dalam hidup mereka di waktu yang lampau. Begitu. Saya mencoba untuk membayangkan begitu ya, mungkin ada satu orang dari antara orang-orang Israel begitu ya di kelompok itu, mungkin mereka mulai cerita tentang pengalaman dengan Tuhan, dulu Tuhan melepaskan mereka dan sebagainya begitu ya. Lalu ada orang lain lagi yang juga menceritakan tentang pengalamannya dengan Tuhan. Lalu kemudian mereka bersama-sama menyanyikan syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan dan kelepasan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup mereka. Semakin tepat sekali jika Mazmur 124 ini disebut sebagai salah satu Mazmur ucapan syukur atau Thanksgiving Psalms. Mazmur yang berisikan tentang pengucapan syukur kepada Tuhan. So, disebut ucapan syukur karena berisikan, ya tentunya, ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, dan kelepasan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup bangsa Israel pada waktu itu. Coba kita melihat dengan lebih detail Mazmur 124 ayat yang pertama sampai lagi terlebih dahulu. Saya akan baca buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Mazmur 124 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Nyanyian ziarah Daud. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita, banjir telah menenggelamkan kita, pasti banjir telah menenggelamkan kita, air yang meluap-luap itu. Nah, saudara sekalian, dari beberapa ayat ini yang kita baca, ada satu pesan atau satu hal yang nampaknya diulang atau ditekankan oleh pemazmur, yang merupakan hal yang penting bagi pemazmur, yaitu tentang Tuhan
di pihak kita. Tuhan di pihak kita. Ayat 1 dan 2 membicarakan hal itu. Lalu apa artinya, saudara? Apa sih artinya bahwa Tuhan di pihak kita? Tuhan di pihak kita. Sayangnya pemazmur tidak menceritakan kepada kita dalam nyanyian ini apa yang dimaksudkan dengan Tuhan di pihak kita. Tapi kita mengerti maksudnya adalah bahwa ada Tuhan yang bersama dengan mereka, ada Tuhan yang melindungi mereka, yang membela mereka, yang berpihak pada mereka, yang tidak memandang mereka sebagai lawan, tapi sebagai kawan. Yang berdiri tidak berseberangan dengan mereka, tapi berdiri di samping mereka, bersama dengan mereka, sebagai pelindung dan juga sebagai pembela mereka. Tapi yang menarik adalah begini, pemazmur mengajak umat Israel untuk merenungkan atau untuk memikirkan bagaimana gitu ya keadaan mereka sekiranya bukan Tuhan yang di pihak mereka. Pemazmur menyebutkan bahwa Tuhan di pihak mereka. Tetapi dia mencoba mengajak orang Israel untuk berpikir, untuk kemudian mereka merenung sejenak. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, apa yang bakal terjadi? Apa yang akan dialami oleh orang Israel pada waktu itu? Maka pemazmur mengatakan begini, sekiranya bukan Tuhan di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita. Saudara, kita nggak tahu siapa sih manusia yang dimaksudkan oleh pemazmur dalam bagian ini, yang bangkit melawan dia begitu. Pemazmur tidak merujuk kepada seorang tokoh manusia atau ada orang begitu ya yang dia rujuk, yang dia pikir melawan dia begitu. Saudara, mungkin saja ini merujuk kepada para penguasa atau para raja-raja bangsa asing yang mungkin dulu pernah melawan, pernah menyerang, pernah menekan bangsa Israel di waktu yang lampau begitu. Atau juga manusia ini yang bangkit melawan pemazmur atau orang Israel, ini juga bisa merujuk kepada para musuh atau para penjahat yang menyerang mereka sewaktu mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem begitu. Setelah itu mungkin saja merujuk kepada hal itu. Tapi pemazmur tidak merujuk kepada siapa dengan lebih jelas begitu. Tetapi yang digambarkan oleh pemazmur adalah bahwa betapa orang ini atau manusia ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa begitu. Saudara, dia menyebutkan begini, saudara. Pemazmur memberi gambaran bahwa manusia itu dapat menelan mereka hidup-hidup. Saudara, kita mungkin mencoba untuk membayangkan begitu ya, mana ada sih manusia begitu ya yang bisa menelan manusia lainnya hidup-hidup begitu. Tentu Bapak Ibu sekalian, pemazmur tidak bicara secara literal begitu ya. Ada orang yang bisa menelan manusia lainnya hidup-hidup begitu. Tetapi yang ingin disampaikan oleh pemazmur adalah bahwa orang ini atau manusia ini menggambarkan betapa kejamnya mereka, betapa jahatnya manusia itu, betapa sadisnya mereka, betapa berkuasanya mereka, sehingga mereka sanggup, tanda kutip, menelan manusia atau pemazmur itu hidup-hidup, menunjukkan betapa jahatnya dan betapa kejamnya mereka. Tapi di saat yang bersamaan, ini juga menggambarkan betapa lemahnya pemazmur, betapa kecilnya dia, betapa tidak berdayanya dia di hadapan manusia itu, sehingga dia sangat mudah untuk ditelan oleh mereka. Mungkin gambaran yang kita bisa pakai adalah gambaran seperti seekor domba ya, yang lemah, yang tak berdaya di hadapan seekor serigala yang buas, yang kejam, yang dengan pasti mudah untuk memangsa seekor domba itu hidup-hidup. Penggambaran yang diberikan oleh pemazmur. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pemazmur tidak berhenti di situ. Selain dia memberikan gambaran tentang betapa jahat, betapa kejamnya manusia itu seperti menelan pemazmur dengan hidup-hidup begitu ya. Pemazmur juga memberikan gambaran bahwa manusia itu penuh dengan amarah yang besar, yang meluap-luap seperti banjir atau seperti air yang meluap-luap, yang menghanyutkan dan menenggelamkan. Saudara, kita mungkin belum pernah membayangkan begitu ya, ada orang yang amarahnya ya
seperti banjir besar atau seperti tsunami begitu ya, yang menghantam begitu. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebuah banjir bandang yang besar gitu ya, yang datang tiba-tiba, yang airnya meluap sedemikian rupa, menghancurkan rumah, menghancurkan tanaman, menghancurkan banyak properti begitu ya, menenggelamkan ternak, bahkan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan manusia. Sebayangkan seperti itu amarah manusia itu begitu, digambarkan seperti demikian. Bahkan juga kalau kita membaca dalam literatur di dalam Timur Dekat kuno, banjir besar, air laut yang tiba-tiba meluap, itu seringkali dipercaya sebagai bentuk kemarahan dari dewa atau dewi mereka. Gitu. Maka setiap kali ada banjir yang besar gitu ya, yang datang tiba-tiba, laut bergelora sedemikian rupa, ada badai yang menghantam, laut tiba-tiba meluap. Bagi mereka, orang-orang di Timur Dekat kuno, mereka berpikir bahwa ini dewa mereka sedang marah, sedang murka terhadap mereka. Bayangkan ada orang yang digambarkan oleh pemazmur, yang marahnya seperti itu, amarah mereka seperti itu, semurka itu kepada pemazmur dan orang Israel. Amarah mereka mungkin begitu memuncak begitu ya, bukan lagi di ubun-ubun, tapi mungkin sudah di ujung kepala begitu. Dan amarah mereka meluap-luap sedemikian rupa, seperti banjir, seperti tsunami yang menghanyutkan dan menenggelamkan mereka. Setelah membayangkan hal itu, kita berpikir, bagi pemazmur, itulah yang akan terjadi sekiranya bukan Tuhan di pihak mereka. Sekiranya bukan Tuhan di pihak kita, ini yang akan terjadi. Ada orang-orang jahat yang menelan kita hidup-hidup. Ada orang-orang yang penuh amarah terhadap kita, yang menghabiskan dan menghanyutkan kita. Orang-orang yang kejam, yang jahat itu, mereka pasti akan dihanyutkan dan tenggelam oleh amarah orang-orang yang membenci mereka dan melawan mereka itu. Sedang kata lain, pemazmur akan mengatakan begini, sekiranya bukan Tuhan di pihak kita, habislah kita. Sekiranya bukan Tuhan di pihak kita, matilah kita, habis hidup kita. Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita mencoba mengaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara sekalian, kita coba melihat dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, apakah saudara sadar atau tidak, saudara mau akui atau tidak, saya kira kita bisa sepakat dengan pemazmur bahwa sekiranya bukan Tuhan di pihak kita, kalau bukan Tuhan di pihak kita, pasti kita tidak akan ada sampai hari ini. Habislah hidup kita. Tetapi jika kita ada hari ini, kalau kita ada hari ini, itu semata-mata karena Tuhan di pihak kita. Ada Tuhan yang beranugerah, ada Tuhan yang bersama dengan kita, membela kita, melindungi kita, berpihak kepada kita. So, kita mungkin pernah mengalami, atau mungkin sudah pernah mengalami situasi ya, seperti yang dialami oleh pemazmur. Di mana saudara mengalami ada orang-orang yang begitu kejam, begitu jahatnya, begitu brutalnya mungkin melawan saudara. Mereka mungkin tidak suka kepada kita. Mereka ingin menjatuhkan kita. Mereka mungkin ingin menggagalkan usaha kita. Mereka mungkin mau menghancurkan usaha kita, menghancurkan bisnis kita, menghancurkan semua yang kita punya, menjatuhkan reputasi kita, nama baik kita, memfitnah kita, melakukan berbagai cara untuk menghabiskan kita sehabis-habisnya. Kalau mungkin mereka bisa menelan kita hidup-hidup, mungkin mereka pun juga akan menelan kita hidup-hidup. Saking betapa mereka mungkin kejamnya, jahatnya, bencinya kepada kita. So, kita mungkin pernah mengalami situasi seperti itu. Dan kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami situasi seperti itu, siapa dari kita yang mampu bertahan dari serangan orang-orang, dari perlawanan, dari kejahatan orang-orang di sekitar kita? Siapa dari kita yang bisa bilang, aku mampu bertahan meskipun ada orang menyerang saya, meskipun ada orang memfitnah saya, meskipun ada orang melakukan berbagai hal yang jahat? Siapa yang tahan? Siapa dari kita yang bisa berkata bahwa saya mampu menghadapi kesulitan, penderitaan, bahkan ancaman sekalipun, saya strong enough untuk menghadapi itu? So, tidak
ada seorang dari kita sebetulnya yang bisa berkata seperti itu. Saudara, kita itu seperti seekor serigala atau domba, ya, seperti seekor domba yang lemah tadi, yang tak berdaya di hadapan seekor serigala buas yang siap menerkam kita, menghabiskan kita. Dan Tuhan itu seperti seorang gembala yang membela kita, yang berpihak pada kita, melawan segala yang siap menerkam kita itu. Semua kalau kita bisa berhenti sejenak Bapak Ibu sekalian, kita merenungkan ke belakang, ya. Kita mengingat kembali ketika kita menghadapi berbagai bahaya, kesulitan, pergumulan hidup, kita akan berkata seperti pemazmur, sekiranya bukan Tuhan di pihak kita, habislah kita, habislah kita. Saudara, apa yang pemazmur juga mau ajarkan pada kita tentang ada Tuhan di pihak kita. Saudara sekalian, pemazmur juga ingin mengajarkan pada kita bahwa konsep ada Tuhan di pihak kita itu tidak berarti bahwa semua keadaan kita itu selalu lancar, selalu aman, tanpa kendala, tanpa ada persoalan yang terjadi. Terus enggak seperti itu. Tetapi justru kita melihat bahwa di dalam pergumulan kita, di dalam penderitaan, di dalam berbagai kesulitan yang kita hadapi itu, ada Tuhan di pihak kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Sehingga kita bisa berkata, sekiranya bukan Tuhan di pihak kita, habislah kita. Saudara, konsep ada Tuhan di pihak kita, saudara, juga menolong kita untuk berpikir begini, saudara sekalian. Saudara, Tuhan di pihak kita bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Bukan karena kita lebih benar daripada orang lain, maka Tuhan berpihak pada kita. Bukan karena kita lebih suci daripada orang lain, maka Tuhan berpihak kepada kita. Saudara, bukan seperti itu. Saudara, kita adalah orang-orang yang sering gagal, bukan? Kita adalah orang-orang yang sering jatuh. Kita adalah orang-orang yang sering kali jatuh ke dalam berbagai dosa. Kita lemah, kita nggak kuat. Kita nggak mampu untuk menghadapi berbagai hal di sekitar kita. So, kalau Tuhan nunggu kita benar dulu, baik dulu, baru dia di pihak kita. So, sampai kapanpun kita tidak akan pernah Tuhan di pihak kita. Karena kita nggak pernah benar di hadapan Tuhan. Semua kita bisa mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan di pihak kita bukan karena kita benar, tapi untuk membenarkan kita. So, justru Tuhan di pihak kita untuk membenarkan kita, untuk menolong kita untuk hidup berkenan di hadapannya, menolong kita untuk hidup serupa dengan gambar Kristus. So, bukankah ini pola Injil? So, bukankah ini prinsip Injil, cara kerja Allah kepada kita? Tuhan di pihak kita, bukan karena kita benar dulu, tapi dia di pihak kita supaya kita dapat dibenarkan di dalam dia dan dimampukan untuk hidup benar. Saudara, Allah di pihak kita, Allah menolong kita, dan dia juga membenarkan hidup kita. Saudara kasih Tuhan, kita mungkin bertanya begini, saudara. Kenapa sih Tuhan sebegitu di pihak kita? Begitu. Kenapa Tuhan sebegitu memilih untuk ada di pihak kita? Meski kita lemah, meski kita gagal, meski kita banyak kekurangan, meski kita tidak berdaya, kita berdosa. Kenapa Tuhan ada di pihak kita? Saudara, jawabannya adalah bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan beranugerah kepada kita. Saudara, Tuhan beranugerah pada kita waktu dia memilih untuk ada di pihak kita. Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Dan anugerah ini Bapak Ibu sekalian, anugerah Allah yang berpihak pada kita secara sempurna itu dikerjakan di dalam dan melalui karya Kristus Yesus. Saudara sekalian, Yesus datang kepada kita. Saudara, mati di kayu salib bagi kita. Saudara, dia mengambil posisi yang harusnya menjadi milik kita. Saudara, kitalah yang harusnya disalibkan, tapi Kristus membela kita. Dia di pihak kita, dia menggantikan kita. Dia mengambil posisi di pihak kita, bukan sebagai musuh kita, bukan sebagai orang yang menghukum kita, tapi sebagai orang yang berpihak pada kita, orang yang mengasihani kita. Dia mengambil posisi bukan sebagai lawan kita yang berhadapan dengan kita, tapi dia kawan kita yang berdiri bersama dengan kita. So, itu yang Kristus kerjakan bagi kita.
Maka salib itu menunjukkan pada kita bahwa Kristus itu mewakili kita di hadapan Bapa. Yesus ada di pihak kita saat murka Allah itu seharusnya ditimpakan kepada kita. Saudara, Kristus itu di pihak kita untuk menanggung seluruh murka Allah yang mestinya ditimpakan kepada kita. Kristus seolah mau bilang begini Bapak Ibu sekalian, aku di pihakmu. Aku tanggung semua yang mestinya kau tanggung, hukuman itu. Aku ambilnya, ditimpakan kepadaku, supaya engkau tidak mengalami murka Allah. Saudara, Kristus di pihak kita, mengambil hukuman yang harusnya menjadi milik kita. Saudara, Kristus tidak di posisi berseberangan dengan kita, yang mengkondem kita, yang menghakimi kita, menghukum kita. Tapi di pihak kita, mengambil semuanya di dalam Dia. Saudara, kita bisa bilang, kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan di pihak kita, sudah habislah hidup setiap kita. Sudah hari ini maka kalau kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, kita bukan lagi sebagai musuhnya, tetapi sebagai umatnya, sebagai anaknya, sebagai sahabat-sahabatnya. Karena Kristus, Allah di pihak kita, dan kita bersama-sama dengan Dia. Ini pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-6 dan yang ke-8, bagian terakhir. Saudara, ayat yang ke-6 dan ke-8 mengatakan begini. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara sekalian, perhatikan gambaran yang diberikan oleh pemazmur. Sekali lagi, ini adalah nyanyian, gitu. Ini adalah pujian, lagu. Jadi bahasanya dipakai adalah bahasa metafora, bahasa puitis untuk menggambarkan sesuatu begitu. Ayat ke-6 menyebutkan bahwa Tuhan tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang penuh amarah kepada kita. Lalu yang ke-7, pemazmur menyebutkan bahwa nyawa kita terluput atau terlepas seperti burung terlepas dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Apa sih artinya penggambaran ini bahwa kita seperti seperti burung yang terlepas dari jeratnya begitu. Saudara sekalian, dalam perjanjian lama dan juga dalam dunia timur dekat kuno, gambaran seekor burung yang terjerat oleh sebuah tali jerat itu seringkali adalah gambaran atau metafora yang umum digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya. Setelah jerat-jerat itu umumnya dipasang atau sengaja dipasang oleh para pemburu. Para pemburu yang sengaja untuk memasang jerat-jerat untuk menangkap burung ya, atau ayam hutan gitu, untuk mereka makan dan sebagainya gitu. Bagi saudara mungkin yang dari kecil tinggal di perkotaan mungkin nggak pernah punya gambaran begitu ya, masih bentuk itu jerat begitu saudara sekalian. Tapi anggap aja saya mengerti deh begitu ya apa itu jerat saudara. Yang jelas bahwa jerat itu sangat berbahaya bagi seekor burung atau ayam hutan yang berada di sekitaran jerat itu begitu. Karena sekali burung itu terkena jerat, maka ia tidak dapat terlepas. Dia tak mungkin dapat melepaskan diri dari jerat itu. Yang ada adalah dia akan tetap terikat sampai dia mati atau sampai si pemburu datang mengambilnya dan membunuhnya begitu. Ini gambaran burung yang terkena jerat, gambaran sesuatu yang berbahaya begitu. Tetapi yang menarik adalah bahwa pemazmur menggambarkan bahwa hidupnya dan juga hidup umat Israel seperti seekor burung yang terjerat oleh perangkap burung, tetapi kemudian dari itu telah terputus dan mereka terluput. Saudara nggak tahu gimana caranya jerat itu bisa terputus begitu ya. Tapi yang jelas adalah bahwa Tuhan itu ada di pihak mereka. Yang membuat jerat itu menjadi putus adalah Tuhan yang memutuskan jerat bagi mereka. Maka kemudian Mazmur 91 ayat yang ketiga mengatakan begini, sungguh dialah atau Tuhan, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari sampar yang mematikan. Jadi baik Mazmur 124 dan 91 sama-sama meneguhkan bahwa Allah
yang di pihak kita, di pihak orang Israel itu, dialah yang melepaskan. Dialah yang melepaskan kita, kata pemazmur, dari jerat yang berbahaya, dari jerat yang mengikat itu. So, kita nggak tahu, saudara sekalian, pemazmur sedang merujuk kepada peristiwa apa dalam hidup orang Israel yang dimana mereka mengalami kondisi yang berbahaya. Kita nggak tahu ini merujuk kemana, begitu sekalian. So, mungkin ini merujuk kepada pengalaman yang lalu. Nenek moyang Israel ketika kemudian mereka menghadapi bahaya dari orang-orang di sekitar mereka, dari bangsa kafir mungkin. Atau mungkin juga ini merujuk kepada keadaan bahaya yang mereka alami sewaktu mereka sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Ini seperti mungkin Mazmur 121 yang kita pernah dengarkan beberapa waktu yang lalu begitu ya. Ketika pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku. Gunung-gunung itu seringkali menjadi sarang penyamun, sarang perampok yang bersembunyi dan bersiap untuk menyerang orang-orang yang lewat dengan tiba-tiba begitu. Jadi pemazmur mungkin sedang merefer kepada peristiwa itu yang berbahaya bagi mereka. Dan dia bilang apa? Tuhan telah melepaskan kita dari jerat yang berbahaya itu. So, yang pasti Bapak Ibu sekalian, pemazmur itu mau ajak orang Israel untuk mereka bersyukur karena Tuhan telah melepaskan mereka dari jerat yang berbahaya dan yang meluputkan mereka dari bahaya itu. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa renungkan dari bagian ini, saudara? Saudara Eugene Peterson menyebutkan bahwa hidup sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, itu adalah hidup yang penuh dengan berbahaya. Saudara, hidup Kristen, hidup kita sebagai murid Kristus, sebetulnya adalah hidup yang penuh dengan bahaya. Saudara, maksudnya begini, saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia, hari-hari ini sekalian, kita berhadapan dengan berbagai jerat si jahat. Jerat dunia, jerat dosa, yang berusaha menjatuhkan kita, yang berusaha menangkap kita, bahkan yang berusaha pelan-pelan membuat kita mati rohani di dalamnya. So, kita hidup di tengah-tengah dunia yang memasang jerat di sekitar kita, yang mencoba untuk membuat kita terikat, terperangkap, tersandung, bahkan pelan-pelan kita mati oleh karenanya. Saudara, apa jerat dunia di sekitar kita sekalian yang kita bisa lihat? Saudara, jerat itu bisa berbentuk uang, saudara. Saudara, uang itu sangat mungkin sekalian, sangat mudah menjadi jerat yang dapat menjatuhkan kita, mengikat kita, memperbudak kita, dan pelan-pelan kita mati rohani oleh karenanya. So, dosa dengan uang dengan mudah dapat menjerat kita sedemikian rupa. Ada banyak orang sekalian karena uang hidupnya terjerat. So, apalagi yang kita bisa lihat di sekitar kita. So, jerat itu juga bisa berbentuk seks sekalian. Ada banyak orang kemudian hidupnya diperbudak, hidupnya terikat, hidupnya dijerat oleh dorongan seksual dalam hidupnya. Sehingga dengan berbagai cara, dengan berbagai hal mereka jatuh ke dalam berbagai dosa seksual. So, apa lagi? So, kekuasaan itu juga dapat menjerat kita sedemikian rupa. Ada banyak orang begitu terikat, kepengen berjuang mati-matian supaya dia bisa punya kuasa. Dan tanpa kita sadari, kuasa itu mengikat kita sampai kita mati. So, apa lagi itu? Ada orang mungkin yang terikat atau terjerat oleh karena popularitas. Sudah hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia sosial media yang begitu rupa. Orang sekali dinilai berdasarkan followersnya, subscribernya, likes-nya. Jadi kita hidup di tengah dunia seperti itu. Itu tanpa kita sadari itu menjerat kita sedemikian rupa. Kita eager, kita berusaha untuk terus menjadi populer. So, kenyamanan juga begitu. So, kenyamanan pun juga seringkali dapat menjerat kita. Kita terbius, terbuai oleh berbagai kenyamanan. So, apapun, ada banyak hal yang kita mungkin bisa rincikan sekalian. Jerat-jerat yang ada di sekitar kita, yang dengan mudah kita tersandung, terikat, terkena olehnya. Dan pelan-pelan kita dapat terikat dan mati secara rohani oleh karena semua itu. So, atau mungkin jerat itu adalah berupa kecelakaan, keburukan, atau kejatuhan yang orang-orang rancangkan kepada kita.
yang orang sengaja pasang mungkin ya, untuk menjatuhkan kita, untuk mencelakai kita, untuk membuat kita habis gitu. So, semua itu mungkin terjadi di sekitar kita. Dengan mudah kita mengalami berbagai jerat itu. So, maka betul kata Eugene Peterson, hidup kita emang hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini adalah hidup yang berbahaya. Saudara. Artinya kita sangat mungkin dapat jatuh dalam berbagai jerat itu. Tapi tahukah kita Bapak Ibu sekalian, bahwa ada satu jerat terbesar, jerat yang mengikat kita, jerat yang memperbudak kita, jerat yang menguasai kita. Dosa telah diputuskan, dihancurkan, dan dilepaskan oleh karya salib Kristus. Setelah dosa, jerat terbesar itu, telah dikalahkan di dalam dan melalui karya Kristus. So, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Karena Kristus telah mengalahkannya bagi kita. So, kita mungkin akan jatuh. Mungkin. Kita mungkin akan kesandung. Kita mungkin akan terjerat lagi. Tapi percayalah bahwa sebetulnya dosa itu, berbagai hal itu, enggak akan lagi menguasai kita. Karena ada Kristus telah menang terhadap dosa. Semaka kita bisa bilang, kalau bukan Tuhan di pihak saya, sekiranya bukan Tuhan di pihak kita, so kita pasti akan terjatuh. Tapi kita bersyukur, karena Kristus yang telah mematahkan, memutuskan jerat dosa itu, ada di pihak kita, ada bersama kita, ada di sebelah kita, menolong kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, tantangan, bahaya di sekitar kita. Soal pemazmur, Bapak Ibu sekalian, menutup dengan ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terus sekalian, pemazmur di bagian awal menyebutkan bahwa ada Tuhan yang di pihak kita. Ada Tuhan yang menghalau kita dari manusia yang melawan kita, yang memenelan kita. Ada Tuhan di pihak kita yang menyelamatkan kita dari amarah orang-orang yang benci terhadap kita, orang yang jahat itu. Pemazmur juga menjelaskan bahwa ada Tuhan di pihak kita yang tak membiarkan kita digigit oleh mangsa atau oleh hal-hal itu. Ada Tuhan yang di pihak kita, yang meluputkan kita dari ikatan jerat dosa, seperti burung yang terlepas dari ikatan itu. So, pemazmur menjelaskan bahwa ada Allah seperti itu. Tapi di bagian terakhir, dia menyebutkan siapa Allah itu. Dialah Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. So, Tuhan yang melepaskan kita dari orang-orang yang mungkin melawan kita, yang mau menelan kita hidup-hidup, adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang melepaskan kita dari amarah orang yang mungkin membenci kita, adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang melepaskan kita dari jerat dosa, adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Setelah waktu kita merenungkan hal ini, Bapak Ibu sekalian, kita selalu menyadari siapa kita. Siapa kita sampai Tuhan semesta alam itu mau di pihak kita. Pemazmur pernah berkata begini, Tuhan, waktu ku melihat langit-langitmu, bintang-bintang ku ciptakan, siapakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya? Siapa kita sekalian? Sehingga Tuhan pencipta semesta ini berpihak pada kita, memihak kita, ada di pihak kita. Orang-orang seperti kita, yang kecil, yang hina, yang berdosa ini. Tapi Allah, pencipta semesta ini, berkata bahwa dia di pihak kita. Dia di pihak kita. So, maka harusnya menyadari betapa Tuhan, pencipta langit dan bumi itu, di pihak kita. So, mesti melahirkan sikap. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Tuhan, sekiranya bukan Tuhan di pihakku, aku tidak ada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau Allah pencipta langit dan bumi itu mau ada di pihakku yang hina, yang kecil ini. So, hari ini Tuhan ada di pihak kita, di pihakmu dan di pihakku, di pihak kita.
orang-orang yang hina ini, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mungkin gak layak. Tapi Tuhan bilang, Dia ada di pihak kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Sudah ada 2 pertanyaan refleksi yang saya mau kita renungkan. Yang pertama, hal-hal apa dalam hidupmu yang membuat engkau berkata, kalau bukan Tuhan di pihakku, gak mungkin ini terjadi, gak mungkin. Saya percaya semua hidup kita itu karena Tuhan di pihak kita. Tapi hari ini saya mau kita secara spesifik mengingat kembali, merenungkan kembali. Momen apa? Peristiwa apa? Yang kau bilang, Tuhan, kalau bukan Engkau di pihakku Tuhan, gak mungkin ini, gak mungkin. So mungkin itu dalam kehidupan pekerjaanmu. Mungkin itu dalam kehidupan keluargamu, pernikahanmu. Mungkin itu dalam kehidupan bisnis atau relasimu. Atau apapun yang kau bilang, Tuhan, kalau bukan Engkau di pihakku, gak mungkin itu Tuhan. Sudah habis Tuhan, sudah hancur Tuhan. Sudah bersyukurlah untuk hal itu. Yang kedua, sudah apa bahaya terbesar yang Kristus lepaskan dalam hidup kita? Saudara, bahaya dosa, jerat dosa tentu sudah dikalahkan oleh Kristus di atas salib. Tapi adakah dalam hidupmu engkau pernah ngalamin satu bahaya besar yang kau hadapi? Dan by God's grace, Dia melepaskan engkau, meluputkan engkau dari hal itu. Sudah bersyukurlah pada Tuhan. Berterima kasihlah pada Tuhan. Seperti Mazmur 124 ini sebagai Mazmur Thanksgiving. Bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Kalau hari ini Tuhan kami ada bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kalau hari ini Tuhan kami ada bisnis pekerjaan yang Tuhan berikan. Kalau hari ini Tuhan kami punya kesehatan. Kalau hari ini Tuhan kami memiliki banyak hal ya Tuhan, yang kami mungkin gak dapat sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kami cuma bisa berkata, kalau bukan Tuhan di pihak kami, gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Thank you Tuhan, makasih. Makasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di masa-masa di mana kami mengalami berbagai kesulitan, ada bahaya kami hadapi Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan makasih. Tuhan kiranya ke depan ya Tuhan. Tuhan kehidupan kami mengikut Tuhan. Perjalanan iman kami Tuhan belum selesai. Kami seperti pemazmur yang sedang berjalan menuju ke Yerusalem baru itu Tuhan. Tuhan kami sedang menuju ke sana. Akan ada banyak kesulitan, pergumulan, tantangan. Tuhan biarlah Engkau tetap di pihak kami. Dan biarlah kami tetap melihat, meyakini, percaya ada Tuhan di pihak kami. Demi Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.